menikmati keberagaman Indonesia, mulai dari budaya, ras, suku, kepercayaan, dan kearifan lokal masing-masing daerahnya. Pola kehidupan yang berbeda-beda membuat Indonesia menjadi kaya akan keberagamannya. Hal ini direpresentasikan di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Blora, yakni Kecamatan Cepu. Kecamatan ini terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur dengan Sungai Bengawan Solo sebagai pemisahnya. Nah, Kecamatan Cepu ini kaya akan banyak hal loh guys, terutama kaya akan produksi minyak bumi. Eits, tapi guys, pada jalan-jalan hari ini kita akan eksplor kekayaan kota Cepu yang lainnya, yaitu rumah produksi batik yang sudah eksis berdiri sejak tahun 2012. Yap, betul sekali, kita akan ke rumah produksi batik Pratiwi Krajan yang berlokasi di Kelurahan Ngelo. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Karena jalan-jalan kita hari ini akan ditemenin bareng Atta, Yanu, Ekles, Bagas, Marina, dan juga Aldi. Yuk ikuti episode kali ini, cause this is My Sosio, My Adventure. Batik Pratiwi Krajan merupakan salah satu sentra batik yang dilestarikan di kota Cepu. Rumah produksinya berlokasi di daerah Krajan, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, dan sudah berdiri sejak tanggal 5 November 2012. Sentra batik ini sudah eksis melanglang buana di kalangan masyarakat, bahkan hingga pecinta batik, lantaran berhasil memperkenalkan puluhan hingga ratusan motif batik yang terinspirasi dari kekayaan yang ada di Kecamatan Cepu dengan kualitas yang apik. Sentra batik ini berdiri dan berkembang hingga saat ini tentunya berkat prakarsa dari pendiri sekaligus pemilik batik Pratiwi Krajan, yakni Ibu Pancasunu Puspitosari atau yang kerap disapa Ibu Nunuk. Bagaimana awal mula bisa mendirikan batik Pratiwi Krajan? Lagi 5 Oktober itu kita ada pelatihan di kelurahan, kebetulan ibu jadi ketuanya. Setelah pelatihan kita masih ada alat, masih ada uang dulu itu 1.300.000. Jadi kita langsung mulai produksi di rumah sebelah. Bagaimana cara membuat batik? Cara membuat batik, prosesnya, untuk prosesnya pertama kita menggambar, ini batik tulis ya. Karena pengertian batik sendiri itu batik itu proses melukis menggunakan warna sebagai malam sebagai perintang warna. Jadi kalau tidak menggunakan malam itu bukan batik. Terus kalau produksi batik di sini kita memproduksi batik cap, batik tulis dengan pewarna alami dan sintetis. Prosesnya sendiri yang pertama untuk batik tulis itu menggambar di kain. Setelah itu nanti kita nyanting. Habis nyanting nyolet yang tadi burung tadi ya, motif burung. Terus habis nyolet nanti warna dasar. Warna dasar nanti dijemur kering. Besok pagi baru bisa fiksasi atau penguncian.
Penguncian kita di sini pakai water glass karena pewarna-warnanya kita pakai remasol. Terus setelah dikunci fiksasi tadi kita bilas, terus kita lorot dengan menggodoknya, direbus pakai air mendidih, dimasukkan. Setelah itu dibilas lagi, sudah ready jual. Teknik apa yang digunakan dalam membuat motif batik? Tekniknya untuk menggambar ya. Untuk menggambar kita manual karena kita ada desain Pak Sulasno yang membuat desain untuk di batik Krajan. Kita sudah ada lebih dari 200 desain. Jadi nanti ibu-ibu ada malnya nanti ibu-ibu yang ngerjain di kain. Jadi repeat, ikutin aja gitu. Apakah ada motif yang unik dan merupakan inovasi? Jika ada, apa filosofi dari motif ini? Kalau motif batik Krajan sendiri ini kita ngusungnya batik Blora ya. Batik Cepu itu ngusung batik Blora, dimana di Blora ini kita eksplor untuk jati sama pumping untuk masmur angguknya. Itu yang di 0 km itu ya. Itu jadi untuk jati sendiri kita eksplor dari daunnya, kulitnya namanya gelam ya, kembangnya, entungnya, gembolnya kita pakai semua di sini. Jadi kalau motif yang ada di sini tetap kita ini Kamboja Rinonce, jadi harus ada kambiumnya. Pasangin aja. Ini motif kecubung dikasih, gitu ya. Ini jati wuyung kita pumping ada di sini. Jati wuyung ini jati jatuh cinta sama jati ya. Jati ada daunnya, rencee, lingkaran tahunnya, semua ada. Kembangnya, jangleng. Kalau ini gandasari tetap kita kambium pasang di sini. Jadi semua yang motif yang ada di sini ada namanya. Ini merak kesimpir, itu peksing layang, garudo, itu macannya nggak kelihatan. Semua motif yang ada di sini. Ini gagak rimang, kudanya Aryo Penangsang. Tetap kita kasih kambium di sini, kan nggak kelihatan karena kita sogan, dibikin sogan. Kalau untuk motif yang sudah haki kita ada 8, cuman enggak prosesnya kita nggak banyak, sengaja nggak banyak yang dipatenkan karena memang umum aja. Tantangan apa yang dihadapi selama berkarya menjadi produsen batik? Tantangannya kita harus inovasi ya. Jadi kita harus menciptakan motif-motif baru. Terus kita harus berpikir karena saingan makin banyak, harus berpikir produk jadi kita dulunya kan jual kain, sekarang sudah ada taplak, sudah ada baju jadi. Besok mikir lagi enaknya opo gitu, mohon misalnya ada masukan boleh. Kemarin kan sempat ada pandemi, lalu dengan adanya pandemi apakah mempengaruhi penjualan? Tetap semua terdampak, tapi alhamdulillah kita nggak sampai jatuh banget, kita tetap kerja. Kita syukuri aja karena saya pernah bermimpi punya stok yang banyak ya. Kemarin itu mungkin ini saatnya pas pandemi itu kita bikin stok banyak, jadi sekarang stok di batik Krajan banyak. Soalnya batik itu lama sayang. Untuk batik cap 5 hari baru selesai satu kain dari awal sampai akhir ya. Batik tulis normal 10 hari. Ini batik alusan harga 500, 650 sampai 1 juta beda kain. Ini 1 bulan satu kain baru selesai. Yang ini 1 bulan semua. Jadi 1 bulan ibu cuman bisa produksi dengan 8 pecanting. Itu cuman produksi 4. Saya aturin 3 orang pecanting yang ada di sana. Jadi untuk khusus untuk ngerjainnya alusan. Gitu. Ini layoutnya kan ornamennya lebih detail. Terus layoutnya full. Jadi lebih lama. Berapa jumlah pekerja yang bekerja di sini? Total sama ibu 23.
Berapa omset yang dihasilkan selama sebulan? Sebulan rata-rata 25 juta ya. Soalnya gini, misalnya satu PO nggak selesai 1 bulan. Misal PO datang tanggal 20, kita kerja kan nggak selesai awal bulan, akhir bulan harus selesai. Jadi sampai bulan berikutnya baru ada pembayaran. Gitu. Jadi kita ambil rata-rata 25 juta satu bulan. Apakah batik Krajan bisa dipesan secara online? Online bisa. Kayak kemarin yang harus ke luar negeri itu kita juga pesen online aja. Misalnya, ibu saya motif seperti ini, nanti saya minta jeda karena harus desain baru, paling tidak makan waktu 2 minggu untuk proses desainnya aja. Itu 2 minggu. Nanti proses selanjutnya tergantung motif yang diinginkan. Kalau rapat berarti ya lebih lama. Nah guys, berkat adanya batik Pratiwi Krajan yang potensial ini, ternyata membawa banyak dampak positif loh terhadap masyarakat sekitar, utamanya dalam bidang ekonomi. Gak hanya itu, ibu-ibu yang tergabung di karyawan batik Krajan menjadi terberdayakan dan memiliki skill membatik yang luar biasa mumpuni. Nah, ini sudah sejak kapan bekerja di sini? Bekerja di sini sejak tahun 2015. 2015. Apakah ibu menjalani pelatihan terlebih dahulu sebelum bekerja di sini? Pertamanya nggak ada pelatihan, tapi setelah bekerja di sini ada pelatihan. Bisa. Apakah merasa terbantu dengan adanya rumah produksi batik? Oh, sangat terbantu sekali. Kita dapat penghasilan, dapat pengetahuan, dapat teman, pokoknya dapat manfaat banyak deh. Sentra Batik Pratiwi Krajan terus berkembang meski sudah 10 tahun berdiri. Tentunya hal ini berkat inovasi berkelanjutan serta terus beradaptasi dengan kemajuan yang terjadi. Oh iya, gak cuma itu loh guys. Rumah produksi batik ini telah mendapatkan sertifikat hak cipta dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tahun 2016 loh. Keren banget kan? Sentra Batik Pratiwi Krajan juga telah banyak memproduksi beragam motif yang laris terjual di pasaran, terutama motif jatiku yang memperkenalkan seluk-beluk tanaman jati secara detail. Selain itu, juga ada beberapa motif lain seperti motif ganja, entung, hingga motif pamjek atau pompa angguk minyak. Oh iya guys, ada fun fact nih. Walaupun sempat terkena imbas dari adanya pandemi COVID-19, ternyata tidak serta-merta membuat semangat Ibu Nunu dan pekerja lainnya surut atau bahkan padam. Malahan, batik Pratiwi Krajan menjadi semakin terkenal dan diminati hingga mancanegara. Nah loh, gak nyangka banget kan guys kalau ada kearifan lokal yang ada di sekitar kita tapi bisa sampai go internasional. Yuk, sebagai generasi muda yang hidup di tengah pesat dan derasnya perkembangan iptek dan juga arus globalisasi, justru jangan mau kalah sama bule-bule yang suka pakai batik atau malahan terjerumus pada dampak negatif yang timbul akibat majunya iptek loh. Seharusnya kita harus bisa memanfaatkan perkembangan iptek yang ada untuk menyoroti serta melestarikan ragam budaya atau kearifan lokal yang ada seperti batik Pratiwi Krajan ini. Makanya, ayo kita berkain bersama, berbatik bersama. Wah, ternyata kita udah sampai di penghujung acara loh guys. Gimana? Bagus dan seru banget ya guys mengeksplor kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Terima kasih udah mantengin My Socio My Adventure episode Batik Pratiwi Krajan kali ini. Buat kalian yang masih penasaran sama apa aja yang ada di Cepu, makanya ayo dolan Cepu. Sampai jumpa.
lihat nih samanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari